selalu ada upaya atau usaha-usaha untuk memprovok kedua pihak ini masing-masing. Artis Malaysia tu lelaki atau perempuan, band atau solo? Enggan. Dua-duanya sepertinya ya. Masih menjadi rahasia karena biar menjadi surprise. Tapi yang jelas sebelum hari H, jauh sebelum hari H nanti pasti kami akan umumkan gitu. Karena memang banyak yang kami pertimbangkan mengenai kolaborasi dengan artis Malaysia ini. Karena apakah dari generasi artis Malaysia yang lama, masa kita atau kecil yang kita idolai gitu, atau yang seumur dengan kami, sejaman dengan kami, atau justru youngsters yang juga cukup influential, itu bisa jadi interesting juga gitu ya Win ya bagi kami. Dan sebetulnya juga satu fun fact gitu ya, kami berlima di sini tuh justru mengidolai artis Malaysia yang berbeda-beda gitu. Jadi waktu ada plan untuk collab ini pun saya mau sama siapa, ini mau sama siapa ini. Jadi itu pun masih harus kami adjust lagi. Antaranya siapa yang kamu selalu ikuti artisnya? Antaranya yang kamu idolakan. Yang sangat saya idolakan ya dari Malaysia, tentu saja Sheila Majid ya. Datuk Sheila Majid, saya sangat terinfluence musiknya karena dari kecil mendengarkan, dan Sheila Majid sangat populer di Indonesia. Kedua, saya sangat suka dengan Ning Baizura, saya mengemari beliau, kemudian juga Ella, kemudian mungkin kalau yang era setelahnya ada Siti Nurhaliza, pokoknya all the female vocals yang ada di Malaysia saya suka, seperti itu. Edwin? Ya, kalau bicara band, banyak yang kami sukai, diantaranya ya Search pastinya, Wings, terus kalau yang hip hop kami suka, memang generasi lama nih kami suka Too Fat gitu. Terus kalau yang lama sekali juga udah almarhum, saya sangat suka P. Ramlee gitu. Sheila Majid kami suka, dan mungkin yang artis kekinian siapa yang kekinian Malaysia, mungkin sebutkan yang kekinian, siapa mungkin kekinian sekarang Hujan oke. Hujan, ya. Hujan juga sangat populer. Dalam tempoh 2 tahun kamu bergabung semula, berapa banyak konsert dah dibuat di sana ya? Sebenarnya. Udah lumayan banyak ya. Ya, berapa? Ya, pokoknya alhamdulillah respon sangat positif ketika kemarin Coklat Reuni itu sebulan itu minimal 2-3 kali kami perform, kami konser di Indonesia, dan di Indonesia juga pertunjukan itu lagi booming. Jadi semua festival, terus berbagai macam. Jadi memang di seluruh daerah ya di Indonesia ya. Ya, kami seperti kembali ke zaman dulu, mana tour selalu, dan bedanya dulu mungkin saat kami terpisah itu anak masih kecil-kecil, kalau sekarang anak udah besar, udah kuliah sendiri, jadi orang tuanya mau tur bebas. Ya, betul. Tapi kamu pernah tak bercerita mengenai punca perpecahan itu sebenarnya? Pernah bercerita, pernah tak berkongsi, mendedahkan? Menceritakan, pernah kita ada beberapa podcast. Sampai kamu tak mau dikenali sebagai ikan coklat lagi, menunjukkan kemarahan yang pernah nggak saya bercerita itu kepada media, maksudnya seperti itu? Apa punca lah, kenapa apa punca? Oke, tentu pernah ya, dan tapi memang saya baru share cerita-cerita ini setelah saya bergabung kembali dengan Coklat gitu. Sebelum akhirnya sepakat dan setuju untuk bergabung lagi dengan Coklat, saya sangat menutup diri pada media apabila dipertanyakan soalan-soalan semacam itu, karena pada saat itu saya sebetulnya bukan karena tidak mau punya masalah dengan mereka, tapi memang saya sudah sangat tidak mau dihubungkan dengan apapun yang ada hubungannya dengan Coklat. Saya avoiding hal-hal kecil apapun, dan juga karena saya tahu di Indonesia sendiri memang di rentang waktu kami berpisah itu selalu ada upaya atau usaha-usaha untuk memprovok kedua pihak ini, masing-masing pihak. Jadi saya ditanya apa, nanti saya jawab apa, pasti akan ditanya lagi ke Coklat ya. Akhirnya walaupun kami tidak pernah juga discuss anything about it, tapi saya pribadi memutuskan untuk setiap kali media sudah mencoba bertanya ke arah saya sana, pasti saya akan no, I don't want to answer that gitu. Dan akhirnya saya baru menceritakan tentang
bagaimana sesungguhnya relationship kami selama 12 tahun yang sangat buruk itu, yang sangat teruk itu, baru kami share ke publik itu setelah kami reuni gitu, setelah bergabung kembali. Macam perceraian kan, kalau siapa yang paling teruk sebenarnya, Kikan ataupun Kalau arti katanya puncanya apa? Punca sebelum apa nih maksudnya? Untuk kenapa saya mau kembali? Kenapa saya? perpisahan? Kenapa berpisah? Oke. Jadi memang we're talking about 2010 ya, itu adalah tahun dimana saya keluar dari coklat. Back then saya itu masih cukup muda lah, muda-muda nggak muda gitu ya, tapi oke lah. Dan waktu itu saya adalah yang pertama kali menikah. Di antara 5 orang ini saya yang pertama menikah, saya satu-satunya perempuan yang kemudian hamil dan punya anak. Itu semua dimana bermula itu di situ, karena kemudian coklat harus tour, coklat sangat padat jadwalnya, schedule-nya, dan sebagai seorang ibu yang sedang punya anak dan anaknya masih sangat kecil, masih baby seperti itu, tentu tidak mudah ya untuk saya mencoba untuk fokus di dua-duanya, fokus pada karir sebagai penyanyi coklat dan juga fokus membesarkan anak. Dan ini kemudian membuat saya pribadi memang menjadi musik itu jadi bukan sesuatu yang menyenangkan lagi buat saya, tapi jadi sesuatu yang stressful. Tiap mau pergi kerja keluar kota bersama coklat, saya akan merasa bersalah. Mungkin banyak yang paham, terutama yang perempuan ya, yang working mom gitu, seperti apa perang batinnya seperti itu. Dan hal-hal ini juga sebenarnya sudah saya coba komunikasikan dengan teman-teman coklat gimana untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar terbaik. Tapi memang pada saat itu tekanan atau pressure industri itu juga cukup besar ya gitu. Kita juga selalu dituntut untuk mana album baru, mana single baru, mana, sementara fokus saya sedang tidak di situ. Dan di sisi lain saya juga berpikir sangat unfair, sangat tidak adil untuk teman-teman saya yang laki-laki ini, of which mereka adalah kepala keluarga, untuk mengalah juga pada saya gitu. Jadi memang saya waktu itu ini dilematis sekali, perang batin selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya saya bilang sama teman-teman, I'm really sorry, I can't do this anymore. If I have to pick or if I have to choose, dan saya harus pilih anak-anak saya. Dan itulah akhirnya kenapa kami berpisah seperti itu. Jadi apa punca macam kalian kenapa mau kembali lagi? Oke. This is such a interesting story sebetulnya. Oke, I try to make it short ya. Di tahun 2021, kita mungkin start dari 2020 di mana kita semua mengalami pandemi COVID. Dan 12 tahun itu hubungan kita bad ya, Kiki? Ya, hubungan kami nggak baik-baik aja selama 12 tahun itu. Even waktu kita mulai memasuki pandemi pun tidak membuat kami menjadi lebih care each other gitu, nggak juga. Dan akhirnya di tahun 2021, Edwin itu mulai, akhir 2021 ya Win ya, Edwin mulai menghubungi Uzir sebagai manajer saya, / suami saya. Kemudian mereka secara diam-diam intens berkomunikasi dan mulai membicarakan kemungkinan. Edwin nanya lah, mungkin nggak sih kalau Kikan, ya Edwin pinter juga ya, dia mendekati sosok atau orang yang dia tahu akan paling pandai. Boleh gue cerita? Boleh, silakan. Jadi entah kenapa pada saat itu, di saat 12 tahun hubungan kami yang buruk itu, orang mungkin sering bilang ya, yang namanya benci itu tipis sama sayang gitu loh. Kami tuh masing-masing bencinya tuh masing-masing itu bener-bener nggak mau tahu, tidak mau tahu apa yang terjadi di sana, tidak mau tahu apa yang terjadi di sini. Sementara kemanapun kami pergi, berita tentang Kikan nyampe ke coklat, berita tentang coklat nyampe ke Kikan. Sampai akhirnya di 2021 akhir, 2022 awal setelah pandemi itu, tak kenapa saya benar-benar merasa saya rindu sekali dengan Kikan, rindu sekali dengan Ervin, karena Ervin adalah drummer Kikan ketika kami solo. Itu terpecah menjadi dua, kalau kami bilang kubu. Di sini ada kubu nggak sih? Dua tim. Dua tim. Kami terpecah menjadi 2 tim. Edwin, Ernest, dan Roni itu yang menjalankan nama Coklat. Kemudian saya dan Ervin, drummer,
Itu yang menjalankan solo karir saya, kurang lebih seperti itu. Oke, akhirnya entah kenapa tiba-tiba ya nggak bisa dipisahin karena kami besar bersama, kami berteman bersama, kami sebagai keluarga, kami ngetur sana sini sebelum Kikan keluar gitu, dan pada saat itu kami yang ya seru lah, banyak hal-hal yang menarik, dan akhirnya setelah benci-bencian saya kangen dan saya akhirnya memberanikan diri untuk bicara ke Uzir, suami Kikan, manajer Kikan juga pada saat itu. Saya bilang begini ke Uzir, saya rindu Kikan sama Ervin, apakah mungkin mereka pulang dan Coklat reuni? Saya bilang begitu. Uzir diam, kenapa kamu mau gitu? Akhirnya saya bilang, saya hanya ingin ngomong kayak gini bukan ke latar bisnis atau apapun, tapi selama umur saya masih ada, kalau saya tidak berusaha untuk bicara ini, mungkin saya akan menyesal seumur hidup saya. Jadi saya harus nyampaikan, mau nggak mereka pulang, apapun itu, terserah. Kikan mau atau Kikan tidak mau, yang penting saya sudah berusaha, saya mengutarakan niat ini dengan tulus. Saya hanya bilang begitu. Akhirnya, ya Uzir bicara dengan Kikan, dan terus terang saya bicara sama Uzir itu seperti selingkuh ya Kik ya? Iya. Di belakang Kikan gitu loh. Bener-bener Kikan nggak tahu, mungkin Kikan udah bisa lanjut. Jadi berapa lama proses memujuk? Saya mulai itu dari akhir 2021 sampai akhirnya sekitar bulan Mei itu akhirnya baru saya Kikan menyetujui. Oke. Akhir 2021 Desember sampai bulan Mei Kurang lebih 2022. 5 bulan lah, kurang lebih 5 bulan untuk saya bersedia dan akhirnya bilang oke. Dan itu pun karena ada satu kalimat dari Edwin. Tadinya Kikan tidak mau, benar-benar. Saya benar-benar gak, no, just no itu kan. Dan tapi akhirnya kemudian ada satu kalimat dari Edwin yang merubah perspektif saya, itu saat Edwin bilang kita semua masih ada, masih sehat. Dan disitu saya pikir betul juga, I never thought of that dan I never see it that way. Saya tahu banyak musisi atau band-band teman kami di Indonesia yang ingin sekali bisa reunite tapi tidak bisa karena satu membernya sudah berpulang, sudah meninggal, sudah apa, dan itu kalimat Edwin itu sangat merubah cara saya melihat reunion ini gitu. Dan akhirnya saya bilang oke, saya bilang sama Uzir, oke, saya mau melakukan ini tapi tidak langsung reunite ya. Saya mau kita ketemu dulu berlima, kita jamming dulu di studio. Karena 12 tahun tidak sama-sama, I'm not sure, I wasn't sure at that time apakah sparks itu masih ada, chemistry itu is it still there atau nggak tahu, karena kita udah terlalu lama tidak sama-sama gitu. Dan akhirnya di 14 Juni 2022, bener ya? 14 Juni 2022, setelah 12 tahun tidak bersama dan memiliki hubungan yang sangat buruk gitu, akhirnya kami bertemu kembali di studio dan jamming for the first time di 14 Juni 2022. Diawali dengan ke-awkwardan ya? Ya. Pertama kali apakah kamu menangis? Karena Sejujurnya, I was trying so hard not to cry lah ya, terutama di depan mereka bertiga ini, karena kalau kita orang Indonesia bilang gengsi, di sini ada nggak gengsi? like ego. Something like that, you know. Dan memang waktu awal bertemu lagi di studio itu awkward. Yeah. Awkward. We didn't know what to say to each other, so it's just like hi, how are you, like kita kayak orang asing, sementara sebelumnya kami itu sangat erat, sangat dekat, seperti keluarga, seperti itu ya. Dan akhirnya kami masuk ke studio, kami jamming 3 lagu, 4 lagu, 5 lagu, membawakan lagu-lagu Coklat. Tapi saya waktu itu juga langsung merasa I don't think it'll work gitu ya, enggak itu. Dan akhirnya Uzir masuk ke studio dan Uzir bilang, guys, stop dulu, kita makan siang dulu, kita lunch dulu, after that kita lepak dulu, habis itu baru kita lanjut lagi, kata Uzir.
which is the right move ya sebetulnya. Oke, akhirnya kita berhenti, kita lunch dulu, kita makan siang. Setelah makan siang itu kami lepak bersama. Di situ baru mulai cair kalau orang Indonesia bilang, baru mulai mungkin semua udah lebih rileks, sudah lebih apa ya, sudah tidak punya lagi pressure. Situ kami mulai tertawa bersama, mulai mengingat cerita-cerita dari masa lalu, mulai reminiscing everything, dan setelah itu baru Luzir bilang, let's go, masuk lagi ke dalam studio. Dan waktu masuk lagi ke dalam studio itu seperti kita nggak pernah pisah sama sekali. Dan kalau bicara soal nangis-nangisan tadi, setelah itu adalah gigs pertama kami reuni adalah di Samarinda di Borneo. Nah, di situ kami manggung dan saya merasa ya Allah, yang nyanyi Kikan, saya mendengar lagi suara Kikan, dan Kikan pun beberapa kali dia bilang media, saya juga nggak percaya, saya nyanyi, saya noleh belakang ada logo coklat. Itu maksudnya, masih aneh rasanya, iya, even until today. Iya, maksudnya. Nah, dan alhamdulillah kami manggung itu lancar, rame banget, pecah banget, dan sukses. Ketika kami kembali ke backstage setelah show, di situ kami nangis. Kami nangis pelukan bareng, benar-benar. Udah nggak ada yang bisa tahan lagi, Benar-benar udah nggak bisa, udah tidak boleh lagi. Benar-benar di situ rasanya, kami itu ada di Instagram ya, Instagram coklat itu benar-benar rasanya kayak oh my god, we are back. Disitulah rasanya kami benar-benar yes, this is on gitu. Kikan, sewaktu kamu dah keluar daripada coklat, kamu juga masih aktif di dalam bidang nyanyian? Betul. So kamu dah ada berapa lagu sewaktu itu? Oke. Lucunya itu ya, saya adalah seorang songwriter. Selama bersama dengan Coklat juga saya banyak menulis lagu, baik saya tulis sendiri maupun yang co-write sama Edwin atau sama yang lain gitu. Kalau saya pikir lagi sekarang, bagaimana dalam 12 tahun saya tidak bersama Coklat itu, saya hanya merilis satu karya. Hanya ada satu single selama saya menjadi penyanyi solo itu. Bukannya saya tidak punya lagu lain, banyak sekali lagu saya tulis setelah saya tidak bersama Coklat, tapi I don't know, somehow it's just never like saya tidak pernah ketemu, saya tidak merasa ada menemukan apa ya, kayak tiap ditanya nih sama Uzir, oke, lagu yang ini kapan mau rilis? I don't know, saya selalu bilang I don't know, it's just it didn't feel right, mungkin begitu ya yang tepatnya. Jadi ya mungkin itu balik lagi, itu mungkin memang sudah jalan Tuhan ya, macam lagunya untuk Coklat. Mungkin juga itu. Mungkin di Confident Day. No, salah satunya iya. Jadi oke, mungkin kita bicara sedikit tentang dua single baru ini. Dua lagu ini, yang pertama akan kami rilis itu kami menyebut lagu ini sebagai prelude. Jadi dia bukan sebenar-benarnya yang menjadi single, gimana ya gitu ya? Pengantar. Dia seperti lagu pengantar. Nanti lagu kedua inilah baru sesungguhnya singlenya, seperti itu. Nah, lagu yang pertama ini freshly saya buat, saya tulis untuk menceritakan bagaimana sesungguhnya perjalanan saya hingga akhirnya bisa kembali ke Coklat, dan lagu ini saya beri tajuk Pulang. Karena lagu itu bicara tentang saya pulang. Ini saya pulang lagi ke rumah, seperti itu. Nah, nanti yang kemudian lagu kedua mungkin kita akan kasih jeda berapa bulan mungkin. Mungkin 4 bulan, 5 bulan untuk baru kami rilis setelah kami merilis lagu prelude ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, dan inginnya sih we really hope that lagu Pulang ini juga nanti bisa boleh kami bawakan di konser di bulan September nanti, karena harapannya juga udah rilis ya. Mudah-mudahan sebelum September itu sudah bisa dirilis di Malaysia, seperti itu. Judulnya Pulang. Ya. Maaf kalau nanya, tapi vokalis yang sebelum ini yang belum menggantikan Kikan tuh kemana nanti untuk mereka keluar? Oke. Pertama memang kami ada 4 vokalis yang bersama Coklat. Ada Sarah Haji itu mantan finalis Indonesian Idol. Terus ada Jacqueline Rossi, ada Ayu penyanyi garasi band di Indonesia cewek, dan satu lagi Astrid penyanyi solo.
kalau dibilang kenapa keluar, ya itu tadi, maksudnya yang jelas memang ada hal-hal secara musik dan secara personality, secara psikologis yang memang berbeda ketika kami sama Kikan, karena hubungan kami bersama Kikan itu terbentuk lama banget. Jadi ketika bersama penyanyi-penyanyi baru ini, tidak dipungkiri bondingnya itu tidak sekuat ketika kami bersama Kikan. Terus kedua, memang entah kenapa Coklat dengan Kikan itu secara musik dan vokal itu memang sudah terbentuk sebuah karakter, yang dimana ketika penyanyi lain itu karakter itu semacam tidak sekuat Coklat yang dulu. Nah, tapi alhamdulillahnya memang Coklat selalu diberi jalan untuk Tuhan, untuk selalu berjalan, untuk selalu bisa manggung, untuk bisa, walaupun dalam perjalanan itu banyak kontroversi ya, fans yang ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang selalu membanding-bandingkan dengan Coklat, ada media-media yang selalu memprovokasi. Jadi selama 12 tahun itu memang ya ada tantangan, ada hal menarik, tapi itu tadi, orang tidak pernah melepaskan dengan Coklat, dengan Kikan, sampai akhirnya memang ya seperti saya bilang tadi gitu loh, memang akhirnya ya saya dan teman-teman memang kangen Kikan dan Ervin yang ya mereka memang harus pulang ya, dan alhamdulillah mereka pulang. Itu sih.